coulometri dasarnya adalah pengukuran jumlah listrik dalam kolom yang dibutuhkan untuk mengubah suatu analit secara kuantitatif menjadi spesies dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Kinetika arus listriknya adalah I sama dengan dq per dt. Ya, I sama dengan I delta T. Satuannya I sama dengan I dalam ampere, T dalam detik, kemudian Q dalam kolom. Faraday adalah jumlah muatan dalam kolom untuk menggabungkan 1 mol elektron. 1 Faraday sama dengan 96485 kolom per mol elektron. Ketepatan metode coulometri sama dengan gravimetri dan volumetri. Kelebihannya adalah waktu analisisnya singkat, tidak dibutuhkan standarisasi. Dan contoh soal, larutan Cu dilewati dengan arus tetap sebesar 0,5 ampere selama 10 menit. Berapa gram endapan Cu yang terbentuk? Jawab, pada katoda ada reaksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi ya, 22O menjadi 4 elektron plus 2 O2 plus 4 plus. Nah, kenapa di anoda terjadi yang mengalami oksidasi adalah air ya, dicari ya. Kemudian jumlah muatan listrik sama dengan jumlah muatan listrik Q sama dengan I kali T. Dan Q sama dengan 0,5 ampere ya, dalam ampere. Kemudian waktunya dalam detik ya. Jadi di sini menit dibuat detik kali 60 sama dengan 300 kolom sama dengan 300 per 96485 Faraday sama dengan 3,1 kali 10 pangkat minus 3 Faraday. Ini setara dengan pengendapan Cu 3,1 kali 10 pangkat minus 3 ekivalen sama dengan 3,1 kali 10 pangkat minus 3 kali 63,55 ini adalah AR-nya Cu per 2. 2 adalah elektron yang terlibat. Kemudian sama dengan 0,0987 gram. Kemudian berapa gram O2 yang terbentuk? Tentunya ininya sama ya, kolomnya sama. Kemudian yang berbeda, ininya juga sama. Yang berbeda hanya AR ya, jadi ini MR-nya 32 dibagi 4 ya, karena di sini semua elektronnya 4. Nah, itu nanti tinggal dihitung. Kemudian contoh yang lain, suatu arus tetap 0,8 ampere digunakan untuk mengendapkan tembaga pada katoda menghasilkan oksigen pada anoda suatu sel elektrolisis. Hitung gram masing-masing zat yang dibentuk dalam waktu 15,2 menit dengan anggapan tidak ada reaksi redoks lain. Di katoda terjadi reaksi reduksi yaitu Cu2 plus menangkap 2 elektron menjadi Cu0 ya. Kemudian di anoda terjadi oksidasi ya, 2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Kemudian ini disamakan elektronnya ya. I sama dengan I kali T sama dengan 0,8 ampere kali 15,2 kali 60 detik ya. 729,6 kolom. 729,6 dibagi 90500 sama dengan 7,56 kali 10 pangkat minus 3 ekivalen gram Cu. Kemudian ekivalennya kali AR per ARCU per elektron ya, elektron yang terlibat. Di sini elektron yang terlibat 2, AR-nya 63,5, kemudian ketemu 0,240 gram. Dan oksigennya sama ya, kemudian tinggal ini yang berbeda jadi 32 gram per mol per 4. Ya, jumlah elektron yang terlibat adalah 4. Sehingga oksigen yang terbentuk adalah 0,0605 gram. Tipe metode coulometri ada 2 macam, yaitu coulometri secara potensiostatis atau potensialnya tetap, kemudian coulometri secara amperostatis atau arusnya tetap. Ini alatnya ya, jadi kalau ini menggunakan SCE ya, ini berarti dibuat potensialnya tetap. Kemudian ini platina sebagai
walking electrode ya. Kemudian kalau ini arusnya yang tetap ya, jadi dibuat tetap itu ada arusnya. Alatnya seperti ini. Kemudian kalau digunakan kolometri secara potensiostatis berarti potensialnya tetap. Karena potensial tetap maka ketika ion logam tadi mengalami reduksi, arusnya karena dia mengalami reduksi lama-lama misalnya Cu2+ awalnya konsentrasi tinggi ya. Tinggi kemudian semakin lama ya Cu2+-nya semakin lama semakin berkurang karena sudah terbentuk menjadi Cu ya. Jadi Cu2+-nya semakin lama semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun sampai di sini ya, sampai nanti ini akan menunjukkan lurus begitu. Nah, disitulah berarti sudah selesai elektrolisisnya ya. Nah, itulah nanti dicatat ya. Jadi nanti ada bagian yang dipotong ya. Jumlah muatan dihitung dengan kolometer atau integrasi dari kurva I sebagai fungsi dari T. Ya. I sebagai fungsi dari T. Nanti yang di bagian bawah sini ini bisa dipotong begitu. Ya, jadi dihitung luasnya di sini. Catatan kurva tidak pernah menyinggung sumbu X. Karena I tidak pernah nol. Ya. Jadi arus itu selalu ada, tidak pernah nol. Maka kalau tidak ada puncak lagi, maka dia mendekati jadi mendekati saja ke sumbu X. Ya. Selektif untuk memperoleh Q total memerlukan waktu yang lama. Kemudian cara konvensional itu perbandingan standar. Kemudian kurva standarnya itu dihitung dengan cara menimbang guntingan kurva tadi. Jadi tadi itu nah seperti ini ya. Jadi untuk satu konsentrasi misalnya di sini arusnya semakin menurun, kemudian konsentrasinya lebih kecil tentunya lebih rendah lagi nih. Nah, begitu ya. Nah, itu yang dihitung itu di bawah kurva itu. Kalau ini kan yang lebih tinggi tadi itu tentunya di bawah kurva ini lebih luas ya dibandingkan dengan yang konsentrasi lebih rendah. Kalau yang lebih rendah lagi tentunya di sini ya. Di sini arusnya semakin menurun begitu. Nah, jadi cuma di sini aja. Nah, kemudian nanti dibuat kurva hubungan antara konsentrasi ya kalau misalnya membuat kurva baku dan luas area di sini tadi. Kalau misalnya nggak bisa menghitung luas area ya bisa kertasnya ditimbang gitu misalnya, jadi dipotong kemudian ditimbang. Itu pun kalau kertasnya mungkin. Ya, kalau kertasnya mungkin itu bisa ditimbang. Tapi sekarang alatnya ada integratornya. Jadi bisa menghitung luasnya. Cara modern menggunakan integrator elektronik. Penetapan untuk analisis senyawa anorganik dapat digunakan untuk penentuan lebih dari 55 unsur. Ya, jadi tentunya syaratnya harus bisa mengalami reaksi redox ya. Elektroda merkuri sering digunakan untuk senyawa organik juga. Contoh, metes mendemonstrasikan bahwa asam triklorasetat dan asam pikrat dapat direduksi menjadi secara kuantitatif pada katoda merkuri. Ya, reaksi seperti ini. Nah, kesalahan ini banyak sekali ya, 18 elektron. Ya, 18H+, 18 elektron, banyak sekali. Penelitian kesalahan analisis lebih kurang hanya 0,1%, jadi sangat teliti ya. Sangat teliti. Jadi ini senyawa organik yang bisa ditentukan secara kolometri. Nah, ini beberapa aplikasi menggunakan kontrol potensial atau potensial tetap ya. Misalnya ini untuk AG itu potensial yang digunakan untuk misalnya untuk reduksi AG itu adalah plus 0,1 volt ya. Kemudian untuk CU min 0,3 volt, BI 0,4 volt, SB sekian. Jadi ini sudah urut ya seperti dalam volta. Cuman angka ini yang angka tertentu ya. Di sini menggunakan elektroda pembanding kalomel jenuh ya, saturated kalomel elektrode. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan elektroda agak kecil harganya tidak segini, beda lagi ya. Sehingga tinggal dikonversi juga bisa.
Jadi konvensi antara SJE dan AgAgCl itu berapa gitu ya, bisa dikonversi. Kemudian di sini ada menggunakan elektrolit pendukung. Elektrolit pendukungnya bukan adalah ini. Kemudian misalnya ada senyawa lain yang ada di situ, mungkin bisa tidak mengganggu dan sebagainya, itu dengan cara pengatur potensial. Ya, jadi nanti ada potensial tertentu yang banyak ion logam itu bisa mengalami reduksi, tapi potensial tertentu juga tidak bisa ya. Itu bisa kita lihat seperti di volta ya. Di volta itu kan ada yang sebelumnya ya, saya yang PPT sebelumnya itu kan sebelah kiri misalnya AG, kemudian seng ya, seng, kemudian CD, kemudian CU misalnya seperti itu. Jadi nanti potensialnya itu disesuaikan dengan potensial reduksi masing-masing ion logam itu. Gitu. Jadi saling mengganggu apa tidak itu nanti yang logam yang mempunyai nilai lebih tinggi ya, potensialnya lebih tinggi, itu mestinya nanti ikut reduksi kalau kita menggunakan potensial yang lebih rendah. Misalnya di sini dalam campuran itu ada CU, ada AG, kemudian potensialnya digunakan minus 0,30. Ini bisa saja nanti AG juga mengalami reduksi, CU juga mengalami reduksi begitu. Kalau misalnya campuran CU dan AG, tentunya AG direduksi pada plus 0,1. Di sini CU-nya belum tereduksi. Ya, jadi atau bertahap juga bisa. Jadi misalnya di situ ada campuran AG, ada CU. Pertama dilakukan pada potensial plus 0,1 dulu sampai habis AG-nya. Berikutnya nanti CU di min 0,3 begitu. Sampai habis, kemudian baru BI. Jadi bisa dengan mengatur potensial. Ya, jadi dengan mengatur potensial ini maka mereka bisa terpisah-pisah. Tentunya pengaturan pertama itu dengan menggunakan potensial yang lebih tinggi. Kalau kita menggunakan potensial yang lebih rendah, ini semua ion logam yang di atasnya ini semua mengalami reduksi. Gitu ya. Jadi didulukan yang mempunyai potensial lebih tinggi, didulukan untuk direduksi lebih dulu, kemudian CU ya. Ya ini habis, kemudian CU dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan arus tetap? Jadi selain menggunakan potensial tetap, juga menggunakan arus tetap. Bisa digunakan arus tetap. Kalau arus tetap, arusnya diatur sekian begitu ya. Jadi nanti dengan perubahan waktu, maka potensialnya semakin menurun. Semakin lama semakin menurun. Ya ini plus, itu min. Jadi nanti semakin habis konsentrasi ya. Jadi misalnya CU ini kan mengalami reduksi menjadi CU2 plus menjadi CU ya. Semakin lama tentunya jumlah CU2 plusnya semakin sedikit, sehingga untuk dihasilkan reaksi seperti ini ya, itu potensialnya semakin lama semakin menurun ya, karena jumlahnya semakin sedikit. Jadi potensial yang dibutuhkannya juga sedikit ya. Jadi potensial yang dibutuhkan juga sedikit. Ini juga interditornya ya, jadi nanti dihitung kalau semakin lama semakin waktunya semakin lama. Sebelah sini ya, sebelah sini kayaknya. Kemudian ini titrasi kolometri yang melibatkan netralisasi, pembentukan endapan, dan pembentukan kompleks. Ya. Ini didasarkan pada arus tetap. Ya, menggunakan arus tetap sehingga nanti potensialnya semakin lama semakin menurun karena konsentrasi semakin kecil. Ya, jadi itu. Selamat belajar. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan.